أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Kajian ilmu Allah ini bukan untuk awam, harap ditonton sampai habis videonya supaya tidak salah paham dan paham yang salah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الحمد لله بسم الله لا إله إلا الله بسم الله سبحان الله بسم الله الله أكبر أعوذ بالله بسم الله إنا لله وإنا لله إلا الله لا إله إلا الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. Assalamu alayka ya Sayyidina Muhammad Rasulullah Habibullah Karimullah Waliullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa syafi'al ummah wa syafa'ati yaumil qiyamah ala umat Muhammadur Rasulullah minal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qul ja'al haqq wa zahaqal batil innal batila kana shahuqa. Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu bisilmi kaffah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Syuratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya di pengkajian ilmu Allah dalam pembahasan melewat kaidah syariat, tarekat, hakikat, ma'rifat dan ilmu-ilmu Allah yang lainnya. Jadi kalau mau berjumpa kaidah mau menyaksikan Tuhan, jadi leburkan sifat zatnya pada diri kamu dengan sifat leburkan sifat zat pada diri kamu dengan sifat kamu. Jadi harus satu itu. Jadi pandangan zahir, pandangan batin itu satu kepada zat. Kalau saya yang bicarakan ini kedudukannya bukan di makrifat, bukan kaidah ma'rifat. Tuhan itu bukan zat, ya kan? Video yang telah saya buat yang lalu-lalu itu, zat itu merujuk pada diri Tuhan supaya paham zat. Jadi untuk supaya paham kedudukan Tuhan ini seperti itu. Jadi harus paham dulu. Jadi kalau mau bersaksikan Tuhan,
Kalau mau menyaksikan Tuhan itu, lebur diri jasad kamu itu, diri zahir kamu, diri batin kamu, esa kepada ruh. Harus pandangan batin. Pandangan batin, pandangan robbani. Di mana pandangan robbani? Pandangan syir, pandangan rahasia. Barulah kau boleh memandang Tuhan Rabbul Alamin. Jadi yang boleh dipandang dan disaksikan itu Tuhan Rabbul Alamin, Tuhan sekalian alam. Ini yang boleh dipandang, ini yang boleh dijumpa. Bukan Rabbul Izzati. Rabbul Izzati laisa kamislihi syai'un. Jadi tidak boleh dijumpa, tidak boleh dilihat, tidak boleh disaksikan. Kenapa tidak boleh disaksikan? Kenapa tidak boleh bertemu? Jadi bukan sesuatu, bro. Jadi bagaimana mau berjumpa dengannya? Bagaimana mau melihatnya? Bagaimana mau disaksikan? Rabbul Izzati bukan sesuatu, tidak berjizim, tidak berjirim, tidak ada zatnya, tidak ada sifatnya, tidak ada afalnya, tidak ada asmanya. Kalau Rabbul Alamin berzat, bersifat, berafal, berasma, jadi sempurnalah Muhammad itu, maka zahirlah Adam. Kan seperti itu, bro. Itu semuanya ada pada diri kamu. Jadi diri yang mana? Apakah diri yang kelihatan ini? Jadi diri yang batin. Di mana diri yang batin itu? Mana diri yang batin? Muhammad namanya. Jadi nyata Rasul pada diri kamu itu. Sempurnalah Adam. Insan kamu dipanggilnya. Kalau insan kamil itu insan yang sempurna, manusia yang sempurna. Bahasanya insan kamil. Jadi insan yang sempurna, manusia yang sempurna. Jadi sempurnanya zat, sempurnanya sifat, sempurnanya sifat, sempurnanya afal, sempurnanya afal, sempurnanya asma, sempurnanya zat karena sempurnanya sifat, sempurnanya sifat karena sempurnanya afal, sempurnanya afal, sempurnanya asma. Sempurnanya sembahyang, sempurnanya wudhu, sempurnanya wudhu, sempurnanya istinja, sempurnanya istinja, sempurnanya syahadat, sempurnanya syahadat, sempurnanya Islam. Kan penjelasan, pemahaman, ilmu itu pemahamannya, pelajarannya yang disampaikan oleh para guru-guru ini kadang berbeda-beda, tetapi sebetulnya tujuannya sama. Jadi nggak usah saling salah menyalahkan atau sesat menyesatkan. Kalau berjumpa dengan orang bodoh, jangan kau bodoh-bodohin. Jadi tunjukkan yang benar kalau kau memang merasa benar. Gitu. Kalau kau berjumpa dengan orang yang sakit, jangan kau kasih sakit lagi. Kau kasihlah obat supaya dia sembuh. Kan seperti itu peribahasannya. Jadi syariat, torekot, hakikat, ma'rifat
Ini sebetulnya bukan ilmu. Syariat, tarekat, hakikat, ma'rifat bukanlah ilmu. Kalau kamu tahu, tidak usah diperdebatkan, tidak usah diributkan, jangan dipersoalkan, jangan dipermasalahkan. Itu semuanya kaedah, itu semua jalan, itu semua tata cara. Iya kan? Ilmu itu macam-macam, tergantung dari penyampaian sang guru itu. Kategorinya masuk kemana? Apakah masuk ke kalam, ke musyahadah, atau ke raib? Kan seperti itu. Banyak. Tasawuf, laduni, fikih. Jadi adapun orang mengatakan ilmu syariat itu cara syariat, hukum syariat, bab syariat, kaidah syariat, cara hakikat, kaidah hakikat, bab hakikat, kumpulan orang-orang hakikat, penjelasan tentang di syariat, penjelasan tentang di hakikat, penjelasan tentang di makrifat. Ada kajian syariat, kajian tarekat, kajian hakikat, kajian marifat. Kalau ada orang yang mengatakan ilmu syariat, ilmu tarekat, ilmu hakikat, ilmu ma'rifat, yaitu yang mengajarkan itu sendiri yang bilang. Apakah salah? Ya tidak salah. Ya pakailah, tergantung pemahamannya masing-masing. Buatlah, kerjakanlah, tidak apa-apa, tidak salah. Itu semua benar. Jadi semua itu guru yang yang buat ilmu ma'rifatullah, ilmu hakikatullah, ilmu syariatullah, ilmu tarekatullah. Ini semua para guru yang membuat. Jadi untuk mempermudahkan pemahaman, untuk membuat suatu perkumpulan, untuk membuat suatu wadah. Jadi gini, ini ada suatu kelompok misalnya ini kelompok tarekat, dipanggil atau dinamakan kelompok atau suatu majelis yang mempelajari tentang ilmu tarekat. Wadahnya, tempatnya. Jadi dipanggil kumpulan orang tarekat, orang-orang yang mempelajari tentang ilmu tarekat, jalannya jalan tarekat, kaidahnya kaidah tarekat. Tarekat itu sendiri maknanya jalan, tarekat, jalan. Fikih sendiri, tasawuf sendiri, sifat 20 sendiri, kalam sendiri, raib babnya lain, tasawuf. Itu supaya kita paham. Jadi kalau mau berjumpa dengan zat Tuhan, mau berjumpa dengan zat Tuhan itu, habiskan dulu, leburkan dulu. Hilangkan dulu, lupakan dulu. Jangan kau rasa, jangan kau ingat, jangan kau adakan sifat diri kamu itu, zat diri kamu, af'al diri kamu, asma diri kamu. Ini harus lebur, barulah kau berjumpa dengan zat Tuhan kamu itu. Kalau mau melihat zat, lihatlah sifatnya. Kalau orang syariat, dia harus lihat gula dulu, baru percaya manis. Inilah orang syariat, orang awam. Sampai kapanpun orang syariat, ya kan? Kalau gula itu tidak dilihatnya, dirasanya, tak mungkin dia bilang manis. Gula-gula, manis-manis. Mana ada gula
kau bilang itu manis. Gak bisa begitu. Kalau orang ma'rifat, tidak kelihatan gula pun manis, tidak ada gula pun manis tetap ada. Manis itu sedia adanya. Sebab dia apa? Rasa. Sebab manis ini rasa, kadim sifatnya. Kadim, tak nampak, rahasia, syir. Semula adanya, sedia adanya. Manis itu. Di mana letak manis itu? Kedudukan manis itu di mana? Rahasia. Rahasia ini di mana? Rasa. Rasa itu di mana? Kalau rasa yang zahir itu di mana? Tempat merasakan yang zahir itu di mana? Tidak ada gula kalau rasa kau itu tidak ada. Lidah kau itu nggak ada. Mana bisa kau merasakan manis? Jadi begini caranya, kasih paham supaya mengambil paham. Jadi gula kalau kau lihat-lihat saja tidak akan manis. Dipegang pun tidak akan manis. Dilihat pun tidak akan manis. Tidak akan wujud manisnya itu. Jadi kalau orang syariat ya apa namanya bilang adanya manis itu karena gula, ya kan? Jadi tidak ada lah. Sifat itu bermula daripadanya zat, af'al itu bermula daripada zat. Af'al itu bermula daripada zat, asma itu bermula daripada zat. Zatlah yang menzahirkan sifat, zat yang menzahirkan asma, zat yang menzahirkan af'al. Ini kadang terbalik-balik penjelasannya, karena banyak yang tidak paham di sini. Jadi sebelum ada gula itu, manis sudah ada. Jadi harusnya manis yang dipanggil gula, bukan gula dulu baru manis. Kalau nggak manis, apakah ada gula? Bisakah ada gula kalau tidak ada manis? Kan seperti itu. Jadi manislah gula itu. Kalau gula itu nggak manis, gula itu tidak manis kalau kau tidak rasakan. Mana bisa gula itu manis kalau kau cuma dilihat. Sampai kapanpun gula itu tidak akan pernah manis kalau kau tidak rasakan. Jadi ada Allah dulu, baru zahir Muhammad. Sedia adanya Allah, zahir tajalli, zahir Muhammad. Zahir Muhammad dulu, tajalli, zahir Adam. Yang mengatakan engkaulah Muhammad itu Adam. Adam inilah yang mengatakan benar kau itu Muhammad. Muhammadlah yang mengatakan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Inilah bunyi Rabbul Alamin, bukan Tuhan yang berbunyi. Tuhan itu tidak berbunyi. Jadi kalimat tauhid, kalimat syahadat, siapa yang membunyikan? Siapa yang membunyikan kalimat tauhid itu? Yang membunyikan la ilaha illallah itu siapa? Apakah kita? Apakah Adam yang berbunyi? Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ini siapa yang membunyikan? Siapa yang mengucapkan ini? Kalau di kedudukan syariat, Adam inilah yang bersyahadat. Jadi kalau orang syariat, orang yang berkaidah syariat, jalan syariat, kita bersyahadat. Bunyinya asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Jadi kalau di ma'rifat, siapa yang bersyahadat itu? Kalau Adam ini yang bergerak, siapa yang menggerakkan? Jadi siapakah yang bersyahadat ini?
Hah? Siapa yang bersyahadat itu? Kadang orang syariat tidak menerima ini karena tidak paham, tidak mau belajar. Kadang orang menyalahkan orang yang mau belajar. Belajar itu supaya paham, supaya mengerti, supaya tahu. Salahkanlah orang yang tidak mau belajar. Manusia ini ada asma, sifat, af'al, ada zat. Asma itu daripada zat, af'al itu daripada zat, sifat itu pun daripada zat. Nyatanya zat itu karena sifat zat itu. Nyatanya manis itu karena sifat manis itu. Manis itu nyata jadi gula. Gula inilah sifatnya manis. Ya. Yang zahir itu gula atau manis. Jadi mana yang sifat? Kan gula. Kadang orang bilang manis yang jadi sifat karena nggak paham, karena nggak mau belajar, nggak mau bertanya. Dibolak-balik, manis zat, sifat sifat gula, gula sifat, gula zat. Zahirnya sifat itu daripada zat. Kalau mau lihat zat, lihat sifatnya. Kalau mau menyaksikan zat, saksikan sifatnya, ketahui sifatnya, rasa sifatnya. Kalau kau mau tahu manis, rasakan gulanya. Kan begitu. Kalau mau tahu Tuhan, lihat apa yang diciptakan, dizahirkan, pikirkan apa yang diciptakannya. Jangan kaji zatnya. Tafakkaru bihaqqillah, la tafakkaru bizatillah. Pikirkan apa yang kujadikan, pikirkan apa yang kuciptakan, jangan kau pikirkan, jangan kau kaji zatku. Maksud zatku itu bukan zat Tuhan. Tuhan itu tidak pakai zat. Kenapa Tuhan tidak pakai zat? Zat kan diciptakan. Zat itu diciptakan Tuhan, sifat itu diciptakan Tuhan, af'al itu diciptakan Tuhan, asma itu diciptakan Tuhan. Itu makanya Tuhan itu tidak ada asma, af'al, sifat, dan zat. Itu semua yang diciptakannya. Itu bukan Tuhan. Sesuatu yang diciptakan Tuhan itu bukan Tuhan. Apa saja yang diciptakan Tuhan, apa saja yang disahirkan Tuhan, apa saja yang dimulakan Tuhan, itu semua bukan Tuhan. Ingat itu. Apa saja. Apapun itu. Yang sesuatu bukan Tuhan. Semuanya yang sesuatu itu bukan Tuhan. Yang sama dengan sesuatu bukan Tuhan juga. Yang berbentuk sesuatu juga bukan Tuhan. Yang menjadi sesuatu juga bukan Tuhan. Yang seakan-akan sesuatu bukan Tuhan. Sampai kapanpun. Kau pun bukan Tuhan. Aku pun bukan Tuhan juga. Yang bicara ini pun bukan Tuhan. Sampai kapanpun. Sampai habis syariat, torekot, hakikat, ma'rifat yang kau pelajari, kalam, musyahadah, fikih, semua raib, tidak boleh kau menjadi Tuhan. Walam yakullahu kufuwan ahad. Walam yakullahu kufuwan ahad. Tiadalah yang setara denganku. Tiadalah yang menyerupai diriku. Jadi, selagi ada sifat kamu itu, selagi masih ada asmamu, af'almu, selagi masih ada zatmu, tidak akan kau berjumpa dengan Tuhanmu. Ketika tiada dirimu, ketika tiada asmamu, ketika tiada af'almu, ketika tiada sifat dan zatmu, pada masa itulah adanya Tuhan kamu. Begitulah sembahyang. Jadi kalau sembahyang kamu mau disaksikan oleh Tuhan kamu, itulah.
Kalau kau masih bersifat, berasma, beraf'al, berzat, jangan kau harap kau bisa melihat Tuhan. Janganlah kau merasa-rasa menghayal-hayalkan Tuhan. Ada yang bilang apa? Tuhan melihat kau, kau melihat Tuhan. Bagaimana dengan syahadat? La ilaha illallah itu. Tiada yang ada, hanya Allah semata-mata. Kalau Tuhan melihat kau, maknanya apa? Kalau Tuhan melihat kita, maknanya apa? Jadi Tuhan ada, kau pun ada. Dilihat Tuhan, melihat Tuhan. Yang melihat ada nggak? Yang lihat ada. Terus bagaimana dengan syahadat kita? Kalau udah batal syahadat bagaimana? Kalau syahadat kita batal, apakah kita masih Islam? Terus kalau sudah tidak Islam, sembahyang bagaimana? Puasa bagaimana? Ya, harus paham di sini. Datanglah ke taman surga supaya paham. Apa itu taman surga? Hah? Majelis ilmu. Kalau kamu tahu. Ya, oke. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.